Itu benar, fakta. Jadi dengan adanya vitamin D3 tambahan itu cukup membantu, karena kadang dari matahari kan kali-kalinya nggak dapat banyak gitu loh Mbak. Jadi saya jujur ya, saya sendiri dari pengalaman COVID itu mengajarkan banyak sekali hal tentang ternyata vitamin D3 sepenting itu gitu. Kalau dulu tuh kita udah tahu pentingnya D3 tapi kita mengabaikan gitu. Maksudnya udahlah dari matahari bisa nih gitu kan. Kita lebih aware, kita lebih mau tuh vitamin C, vitamin E gitu kan. Ternyata vitamin D3 itu efeknya untuk insulin, pankreas, juga membantu untuk tulang. Kita sering nyeri-nyeri tulang tuh hati-hati loh, jangan-jangan vitamin D3-nya kita kadarnya rendah gitu. Asupan makanannya, dari asupan makanannya aja saya nggak tahu deh orang kantoran sebersih itu nggak makanannya, sayurnya dapet gitu kan. Rasanya juga kita makan sayur ya segitunya, ngejus ya segelas ya belum tentu sehari gitu. Jadi emang cover up-nya adalah dengan mengkonsumsi suplemen sih Mbak gitu. Dan itu yang saya sendiri rasakan ya, khususnya untuk D3 ini saya merasakan sendiri manfaat dari D3 tersebut gitu setelah kita konsumsi secara rutin. Dan memang benar, COVID banyak mengajarkan, kita dokter pun belajar ya kan. Kemarin COVID tuh kita taunya dari nol loh Mbak gitu kan. Secara ketemu dengan ribuan pasien pada saat itu ya, tata laksananya juga tidak ada tata laksana paku yang pakem gitu kan. Otomatis kita sendiri mempelajari, begini ya ternyata begini. Nah gitu. Jadi singkat cerita adalah vitamin D3 manfaat nggak buat kita? Manfaat banget. Menggantikan fungsi dari matahari, tidak semua fungsi dari matahari tergantikan ya. Tetap matahari itu perlu untuk metabolisme di dalam tubuh gitu Mbak. Berarti terutama yang jarang terpapar matahari penting banget ya penting banget. Coba deh yang jarang terpapar matahari dicek itu kadar vitamin D3-nya. Jadi nggak usah kayak dukun, nggak aman sih gue selama ini nih aman. Cek aja, ya kan? Kalau misalnya ada medical check up, coba dikasih masukan. Yuk kita cek kadar vitamin D3 kita gitu. Jadi lumayan tuh Mbak untuk diketahui gitu. Anak-anak apalagi, saya sendiri punya pengalaman setahun yang lalu anak saya nyeri hebat, tidak ditemukan penyakit sampai MRI, dan ternyata Mbak tahu nggak, kadar vitamin D3 anak saya cuma 4 Mbak. Normalnya itu kan di atas, range-nya beda-beda ya, 30 sampai 100 gitu. Anak saya cuma 4. Pasien saya yang jelek aja udah kritis aja tuh, yang saya temukan tuh sejelek-jeleknya pasien saya 10, anak saya 4 Mbak. Jadi itu yang bikin saya jadi aware banget tentang vitamin. Dan kebetulan memang anak saya tidak suka olahraga, tidak suka sinar matahari pastinya, dan alergi, ngelihat buah aja alergi gitu. Jadi 1 tahun ini sudah banyak banget perubahan yang terjadi ya, karena setelah tahu kadar vitamin D3-nya serendah itu.